Pemirsa, lingkungan pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang tidak lepas dari terpaan dampak pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah diterapkan pemerintah dalam mengupayakan tetap berjalannya sistem pendidikan demi mencapai target yang diharapkan. Bagaimana optimisme dunia pendidikan di tanah air saat ini, dan berikut wawancara reporter kami Rifki Bayaki dengan juru kamera Denny Eko bersama PLT Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Budaya Hamid Muhammad pada Kamis siang. Di tengah pandemi COVID-19, sistem pendidikan dituntut untuk cepat beradaptasi. Bagaimana pemerintah bisa menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan kepada peserta didik dan tenaga pendidik dapat bisa memaksimalkan pembelajaran sistem jarak jauh yang telah diterapkan oleh pemerintah. Saat ini saya telah terhubung dengan Bapak Hamid Muhammad selaku PLT Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Halo, selamat pagi Bapak Hamid Muhammad. Ini kendala infrastruktur ya, infrastruktur yang ada di daerah itu yang belum bisa memenuhi yang diharapkan. Nah, kendala kedua itu masalah optimalisasi penggunaan e-learning ya. Jadi walaupun guru sudah punya gadget, murid sudah punya, ya, kemudian program-program pembelajaran daring sudah kita fasilitasi ya, termasuk juga pulsa internet kita kerjasama dengan para provider. Ternyata banyak guru yang masih belum bisa mengoptimalkan pembelajaran daring itu, karena selama ini mereka belum siap betul ya untuk melaksanakan itu. Jadi yang selama ini kita upayakan agar sekolah itu melaksanakan pembelajaran campuran ya antara tatap muka dengan berbasis daring, itu ternyata tidak semuanya bisa. Gimana, apakah ada alokasi dana BOS kepada sektor-sektor yang menjadi pendukung nantinya, seperti memberikan dana BOS kepada kuota internet, atau mungkin di samping itu ada juga sejumlah lembaga pendidikan yang belum sama rata begitu, seperti tadi Bapak contohnya ada berapa sejumlah siswa yang belum memiliki fasilitas internet atau jaringan internet yang belum stabil. Apakah dana BOS nantinya akan dialokasikan ke situ, Pak? Jadi sebenarnya prinsipnya BOS itu boleh membeli gadget ya, membeli komputer untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Nah, yang kedua, Pak Menteri sudah melonggarkan penggunaan dana BOS yang selama ini tidak boleh untuk beli pulsa, sekarang sudah boleh beli pulsa gitu. Jadi kalau seandainya guru misalnya tidak kekurangan pembiayaan ya untuk membeli pulsa, itu bisa menggunakan dana BOS. Kemudian juga dana BOS ini bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk kepentingan pencegahan COVID seperti sanitizer ya, untuk membeli sabun cuci dan seterusnya ya, itu untuk kepentingan sekolah. Kami selalu mendorong sekarang saatnya guru itu untuk berkreasi dan berinovasi, untuk melakukan seoptimal mungkin pembelajaran tanpa harus ada kewajiban untuk menuntaskan semua isi kurikulum yang sekarang ini ada. Jadi pilihlah materi-materi esensial yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah ya. Nah, itulah yang diberikan kepada anak-anak. Nah, tentu setelah masa COVID ini berakhir, itu pasti pola pembelajaran di sekolah-sekolah kita ya itu akan berubah. Kemungkinan yang akan terjadi blended learning ya, jadi perpaduan antara tatap muka sama berbasis jaringan, berbasis digital itu akan terus berkembang di sekolah-sekolah kita. Karena jauh lebih efisien ya, bahan-bahannya tersedia banyak di mana-mana, sehingga ini jauh lebih memudahkan guru di dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Setelah 2 bulan nantinya kan ada juga wacana dari Kementerian Pendidikan untuk melakukan pola pembelajaran jarak jauh hingga akhir
2020. Lantas evaluasi apa yang akan diberikan Kemendikbud, atau apakah ada hal-hal baru yang akan ditambahkan Kemendikbud untuk para peserta didik setelah 2 bulan melakukan upaya pembelajaran dari rumah, Pak? Kalau Juni selesai, maka pertengahan Juli anak-anak kita masuk seperti biasa. Tetapi kalau sampai Juli misalnya itu masih belum selesai, kita mungkin akan menyarankan ke daerah-daerah yang sudah dianggap aman. Jadi daerah-daerah yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes sama Satgas COVID pusat itu sudah dianggap aman, maka daerah-daerah yang dianggap aman itu sudah bisa masuk sekolah. Sementara yang lain yang masih belum aman tetap menggunakan pola belajar dari rumah ini. Jadi seperti itu. Nah, sampai kapan ya tentu kita tunggu pengumuman pemerintah. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa, bantuan operasional sekolah saat ini telah dialokasikan ke sejumlah sektor untuk mendukung penerapan program belajar dari rumah. Tenaga pendidik juga dituntut untuk menerapkan pola pembelajaran yang sesuai dengan keadaan lingkungan di sekolah masing-masing. Apabila pandemi COVID-19 belum juga berakhir hingga awal Juli mendatang, Mendikbud berencana akan membuat skema yang membagi 2 kategori daerah. Tadi Pak Hamid mengatakan daerah yang rawan COVID-19 tetap menerapkan pembelajaran dari rumah, sementara daerah yang telah dikatakan aman akan memulai aktivitas kembali dengan belajar di sekolah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jakarta. Ahmad Rifki Denieko, JAK TV.